Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyal ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin, sama-sama mari kita aturkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kaki kita senantiasa Allah hitung sebagai pahala dan juga Allah hitung sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah kita telah masuki Ramadan di fase yang ketiga, yaitu izku minan nar. Kata Rasul, di fase yang ketiga ini setelah fasenya rahmah dan fasenya maghfirah, fase yang ketiga yaitu izku minan nar, dijauhkannya seseorang daripada api neraka. Di fase ini itu di fase ketiga di bulan Ramadan. Nah, tanpa disadari mungkin 9 hari lagi kita akan sama-sama meraih fitri, ya, Idul Fitri, yaitu hari kesucian fitri. Setelah kita melaksanakan puasa, setelah kita melaksanakan pendidikan di bulan Ramadan, mulai dari pendidikan hawa nafsu, menjaga makan, menjaga ucapan-ucapan dan sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan Ramadan atau bulan tarbiyatun lil Islam, bulannya pendidikan bagi umat Islam, di mana kata Nabi, kalau orang nggak selamat di bulan Ramadan, maka dia nggak bakal selamat di bulan-bulan selanjutnya. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan sayyidus syuhur, syuhrul Ramadan, bahwasanya kepala dari setiap bulan adalah bulan Ramadan. Wa sayyidul ayyam yaumul jumu'ah, sebagaimana di setiap keadaan pasti ada suatu kepalanya. Kepalanya tersebut menjadi inti daripada baik itu bulan, baik itu zaman dan sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menutup atau mengangkat tangannya ketika seseorang memasuki bulan Ramadan tanpa adab. Bahwasanya di dalam bulan Ramadan tersebut dikatakan bulan yang di dalamnya harus kita memiliki adab. Ada beberapa riwayat cerita daripada orang yang menghormati bulan Ramadan meskipun dia dari golongan orang-orang kafir. Ceritanya yaitu dari orang Majusi, orang yang menyembah api. Tetapi ketika masuki Ramadan, dia mentarbiyatun anaknya, dia mendidik anaknya. Untuk apa? Untuk senantiasa ketika di bulan Ramadan menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Nah, dia tanamkan adab kepada anaknya tersebut. Maka dia menyuruh kepada anaknya nih, seorang yang Majusi tersebut, seorang penyembah api tersebut, yang dimana ketika dia makan, jangan sampai dia makan di hadapan orang muslim yang sedang berpuasa.
Jangan sampai makan menyebabkan dia makan itu menyebabkan seorang muslim yang sedang berpuasa itu pengen atau ngiler, tergoda imannya bahkan gitu. Tapi di zaman ini, di zaman sekarang banyak sekali orang yang menggoda menjadi iblis-iblis dunia gitu. Maksudnya apa? Ketika dia mungkin kalau cewek sedang berhalangan, sedang tidak puasa, justru malah sengaja mengenin orang yang lagi puasa. Itu kata Nabi Muhammad bahwasanya nanti di yaumul qiyamah bulan Ramadan sendiri yang akan menuntut orang-orang yang semacam itu. Menuntut dan menuntut orang-orang yang sengaja makan di depan orang yang sedang berpuasa. Atau kalau misalkan di jalan-jalan nih kita lihat orang jalan sambil mengeluarkan asap dari rokok, seakan-akan dia bangga tidak berpuasa. Padahal ketika kita tidak berpuasa pun tetap di bulan Ramadan itu kita harus menjaga adab kita. Karena Ramadan bulannya adab dan kita harus menghormati orang yang sedang berpuasa. Bahkan ketika seseorang memfasilitasi seorang untuk berbuka puasa atau mokel lah, orang memfasilitasi nih orang yang mokel, maka dosanya diduplikat buat orang yang memfasilitasi orang yang mokel, orang yang buka berpuasa, dosanya dikopi sama tuh orang. Karena apa? Karena puasa itu termasuk daripada rukunnya Islam. Rukun Islam apa? Min arkanil Islam shaumur Ramadan. Itu salah satu kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang Islam. Makanya perlu kita memegang daripada apa? Rukun. Rukun itu adalah syarat atau ketika kita menjadi seorang Islam ada beberapa aspek yang terlebih 5 itu. Syahadat, sholat, puasa dan zakat puasa di bulan Ramadan. Ini menjadi suatu hal yang wajib kita laksanakan ketika kita mampu. Makanya sebelum Ramadan ada fase-fase bagi Nabi untuk membiasakan kita untuk memperbanyak puasa, untuk memperbanyak menahan. Ketika kita sampai di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini, kita sudah terbiasa dengan puasa tersebut. Itulah gunanya bulan-bulan sebelumnya atau faedah keutamaan daripada bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan tersebut az-zamanu barakah. Bahwasanya zaman berkah itu apa berkahnya di dalam bulan Ramadan? Pahala yang sunnah menjadi pahala yang wajib. Kita sembahyang sunnah pahalanya wajib di bulan Ramadan. Kalau misalkan rakaati qabla fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau misalkan di hari-hari di luar bulan Ramadan salat fajar atau qabliyah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka di bulan Ramadan pahalanya menjadi lebih lagi, menjadi lebih berlipat-lipat ganda lagi. Pahala yang wajib yang kita amalkan dari salat yang 5 waktu, pahalanya kata Allah dilipat gandakan, bahkan menjadi 70 kali lipat gitu, jika dilaksanakan gitu. Makanya sayang untuk kita melewatkan daripada apa yang Allah berikan daripada keberkahan di bulan Ramadan. Di situ banyak sekali kemuliaan. Di malam pertama Ramadan nih kata Allah malam nazratan. Di malam pertama Allah kasih kemuliaan di bulan Ramadan itu nazratan. Allah pandang semua makhluk-makhluk Allah. Bahkan ketika banyak di lingkungan kita atau di daerah kita yang jarang untuk melaksanakan sholat di musola itu atau di masjid, ketika bulan satu hari memasuki bulan Ramadan itu banyak berbondong-bondong tuh.
sampai masjid musola orang muat. Karena apa? Di dalamnya terdapat nazratul lail. Bahwasanya siapa yang mendapat nazrah atau pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terbebas daripada siksanya api neraka. Dalam hadis juga diriwayatkan as-saumu zunnatul Islam. Puasa itu perisai seorang dari api neraka. Kalau orang udah banyak berpuasanya, kalau orang udah melazimkan daripada puasa, baik itu puasa sunnah dan puasa Ramadan, maka puasa itu yang nanti akan menjadi perisai buat dia daripada jahatnya api neraka. Tuh. Jadi riwayatnya ketika seorang majusi tadi mendidik itu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala melihat daripada kebaikan atau akhlak daripada seorang tersebut, maka dibebaskannya orang majusi. Orang majusi kan tidak menyembah Allah, dia menyembah api. Tapi ketika dia beradab, ketika dia memuliakan daripada bulan Ramadan tersebut, Allah bebaskan dia dari api neraka berkat kemuliaan bulan Ramadan. Nah, jadi mulai sekarang ini udah kita masuki 10 hari terakhir, kata Nabi Muhammad, kita disuruh kencangkan sabuk kita. Maksudnya Pak, kencangkan sabuk itu kita lebih lagi dalam beribadah. Yang tadinya enggak mengerjakan sholat rawatib atau qobliyah ba'diyah, ya kita laksanain, kita biasakan untuk mengerjakannya gitu. Kemudian daripada sunnah-sunnah yang lain, qiyamul lail, tarawih, membaca Al-Qur'an, yang mana pahalanya berlipat-lipat lagi ganda gitu. Jangan sampai kita laksanakan puasa tapi kita juga melaksanakan dosa. Kita puasa tapi kita gibah juga. Kita puasa tapi kita nonton yang haram. Jangan. Nanti puasanya enggak ada nilainya, enggak ada pahalanya. Sehingga kita dijuluki sebagai orang yang hanya menahan haus dan lapar tapi tidak mendapatkan manfaat daripada puasa tersebut. Gitu. Hadirin jamaah culture. Gimana? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada kita tutup. Ya, oke. Iya. Jadi memang di dalam puasa itu biasanya ya orang tuh kalau misalkan ada kan orang yang wartegnya itu pakai hordeng gitu, padahal tutup gitu. Iya, banyak kaki tuh di bawahnya tuh pada gelantungan. Iya. Jadi masalah ini orang yang buka warteg gitu ya, tapi dia tidak memperlihatkan gitu. Kayak misalkan dia pakai hordeng gitu. Maksudnya memperhatikan apa sih? Ketika mungkin jam 12 dan sebagainya gitu. Mungkin ada juga orang yang tidak berpuasa gitu. Atau diriwayatkan orang yang sudah menahan puasanya namun nggak kuat gitu. Kalau misalkan kita kerja nih, kita kerja dari awal malam udah niat puasa, pagi kita puasa. Ternyata pas siang itu orang kuat, tapi puasa pagi mah. Ternyata pas siang kagak kuat, udah pengen pingsan, mata udah kunang-kunang gitu ya. Itu kita boleh buka, nggak apa-apa kita buka puasa gitu. Karena sebab apa? Ketidakmampuan. Gitu. Boleh buka, ya. Tapi apa sebabnya? Nggak kuat, itu karena bekerja. Tapi meskipun itu tidak dibenarkan ya, meskipun itu tidak dibenarkan untuk kita berbuka, karena orang yang puasa kemudian dia bekerja menjalankan kewajiban, sama saja dia melaksanakan suatu kebaikan dan dia berpuasa di atas kebaikan, double batu. Pokoknya bertambah-tambah di situ pahalanya. Bahkan orang yang puasanya cuma biasa baik gitu ya, kagak kerja atau cuma ini doang, sama orang yang puasanya sambil kerja, nilai puasanya beda gitu.
Kata Allah kan gini, as-saumu li wa ana azzabihi. Puasa ini buat saya gitu. Jadi saya yang ngebalas puasanya kamu. Nah, tergantung dari apa? Dari apa yang kamu perbuat dari puasa tersebut. Kalau puasanya banyak ibadahnya, banyak, bagus. Kalau puasanya sambil menunaikan kewajibannya seperti mencari nafkah, mencari rezeki buat keluarga dan sebagainya, atau dengan untuk menghidupi kehidupannya, maka puasanya di atas kebaikan. Nah, ini orang yang tadi, apakah ketika dia berpuasa dia tidak butuh makan? Kan tetap dia ekonominya harus berjalan. Kayak tadi orang yang warteg buka itu tuh, tapi tetap harus pakai adab. Kalau siang ditutup dulu, sekiranya ntar udah mau buka baru dah dibuka hordengnya. Tuh. Iya. Oh, entar deh. Hah? Oh. Entar dulu. Oh, benar. Ya, sebenarnya kalau kita memandang itu, Islam tuh nggak seperti itu seharusnya. Dalam memandang orang yang masa ada orang yang buka nih warteg terus dihancurin wartegnya. Tuh, ada menunjukkan sesuatu kebaikan tapi dengan keburukan. Nah, apakah itu kalau misalkan dengan logika itu seharusnya tidak dicontoh? Enggak. Jadi jangan sampai meskipun kita dalam sesuatu yang baik, misalnya kita puasa nih, terus ada orang yang nggak baik, kita merasa diri kita lebih baik. Bahkan untuk membuktikan kita lebih baik, kita menghancurkan sesuatu yang buruk tersebut. Bisa jadi ketika kita ada di posisi dia nih, kita yang kagak puasa. Dan bisa jadi ketika dia di posisi kita, dia yang puasa. Gitu. Seharusnya ketika kita berilmu, makanya ya, kalau orang berilmu tapi nggak beradab susah gitu. Maksudnya apa? Orang yang berilmu udah pasti dia beradab juga. Orang yang beradab udah pasti berilmu. Kalau misalkan nih orang, ilmu yang harus pertama kali diamalkan adalah adab gitu. Makanya kata di dalam kitab itu, adab tuh ya harusnya ditanamin sejak dari kecil. Sejak dia baru belajar, adab harus sudah ditanam. Ilmu bisa 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, masih panjang ilmu. Tapi kalau adab itu harus sudah diterapkan. Gimana ya? Kalau misalkan orang aja nih ya, banyak ilmunya tapi adabnya kagak, orang kayaknya segan juga ngeliriknya. Orang kaya tapi adabnya kagak ada, orang juga males juga ngelihatnya. Gitu. Hah? Iya Bang ya? Jamaah culture. Itu kuncinya. Passwordnya. Iya. Jadi jangan sampai gitu ya. Jangan diikutin yang begitu. Itu namanya memperpecah umat dan memperbelah. Sehingga orang masa sih Islam kayak gini, menjadi orang-orang yang lain, bahkan orang-orang yang kafir menganggap orang-orang Islam yang seperti ini sebagai virus dan fobia. Gitulah. Enggak harus menghancurkan, enggak harus dengan kekerasan, enggak harus dengan menghina, enggak harus dengan mencaci. Kita memberitahu suatu kebaikan itu harus dengan kebaikan. Nabi Muhammad ngajarin begitu. Memberitahu kebaikan dengan kebaikan sehingga orang hatinya luluh. Sehingga orang hatinya ingin mengikuti daripada kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Bahkan kejahatan seorang sama Nabi dibalas dengan kebaikan. Orang suka ngeludahin Nabi ketika dia sakit, didatangin sama Nabi. Iya gak? Orang setiap Nabi jalan ditempongin tai kebo. Tapi ketika dia sakit dijenguk, didoain. Maka orang yang tadi hatinya keras, maka akan menjadi lembut karena sikap Nabi Muhammad SAW yang sangat lembut. Makanya Nabi Muhammad menjadi qudwah. Kalau kita kan kita setiap hari diludahin bawaannya penonjok. Sekali aja diludahin penonjok,
Iya, sabarnya kurang. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, meskipun kita tidak bisa meniru daripada apa namanya uh, sifat-sifat daripada Nabi Muhammad, minimal kita tahu. Minimal ketika kita tahu, kita juga bisa, insya Allah dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa mengikuti sedikit dan banyaknya daripada sifat-sifat daripada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.